Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan Ibu Miftahul Jannah MPD, serta teman-teman sekalian semester 5 reguler B yang alhamdulillah bisa berhadir pada siang hari ini pada perkuliahan daring kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Yusri Maulidi, saya sendiri, Mahmudah, Siti Ainul Hamisah, dan Aisyah. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keterampilan Menciptakan Kondisi Belajar yang Optimal, mengadakan variasi belajar, membimbing diskusi, dan menutup pelajaran. Baiklah, saya Ahmad Yusri Maulidi akan memulai presentasi kami. A. Keterampilan menciptakan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan menciptakan kondisi belajar optimal dapat dicapai dengan beberapa faktor, di antaranya kemampuan seorang guru dalam mengatur strategi pembelajaran, seperti yang pertama, pengaturan materi ajar yang akan disampaikan, yaitu antara lain kurikulum, kedalaman materi, tingkat perkembangan peserta didik, waktu yang tersedia, dan sumber belajar yang ada. Yang kedua, cara penyampaian materi ajar. Proses pembelajaran yaitu erat hubungannya dengan penggunaan metode, dan teknik mengajar. Maksudnya, bagaimana cara seorang guru menyampaikan materi ketika dalam proses pembelajaran. Mau dia menggunakan metode ceramah atau metode diskusi atau metode yang lainnya. Faktor lain yang mendukung tercapainya kondisi belajar yang optimal yaitu faktor mengelola dan mengatur kelas secara efektif dan efisien. Adapun komponen yang harus diperhatikan adalah yang pertama, komponen yang berhubungan dengan penciptaan kondisi kelas, yaitu upaya untuk mengkondisikan situasi kelas agar suasana proses pembelajaran menjadi nyaman. Misalnya seperti dalam kelas kita harus menyediakan kipas angin, sehingga murid-murid yang dalam kelas merasa nyaman, tidak panas ketika dalam kelas, sehingga dapat menerima pembelajaran dengan baik dan efisien. Yang kedua, pengembalian kondisi belajar, yaitu upaya mengembalikan situasi dan kondisi pembelajaran yang terganggu agar kondisi tersebut tidak menjadi lebih parah. Misalnya seorang guru ketika dalam proses pembelajaran menemui adanya situasi dan kondisi yang mengganggu pembelajaran. Misalnya ada seseorang murid yang berantem dengan teman-temannya atau ribut ketika pembelajaran. Nah, maka seorang guru harus mempunyai solusi agar situasi dan kondisi pembelajaran kembali seperti awalnya lagi dan tidak menjadi parah. Secara lebih luas, Burak menyebutkan bahwa aspek-aspek pengelolaan kelas meliputi yang pertama, pembuatan persiapan mengajar. Jadi sebelum seorang guru itu mengajar, dia harus mempersiapkan dulu. Misalnya materi yang akan diajarkan besok adalah tentang fikih, tentang kurban dan akikah. Maka sehari sebelum mengajar, seorang guru harus mempersiapkan apa saja yang berhubungan dengan materi kurban dan akikah. Yang kedua, memilih pokok bahasan. Nah, sesuai yang kita ketahui, seorang guru harus memiliki yang namanya RPP. Jadi sebelum mengajar, seorang guru sudah, misalnya hari ini sudah ditentukan apa yang akan diajarkan di kelas. Misalnya hari ini mau mengajar tentang bagaimana ikan bernapas. Nah, jadi sebelum mengajar itu sudah ada planning di dalam otak seorang guru. Yang ketiga, bergerak keliling guna mengawasi kegiatan di kelasnya. Nah, seorang guru ketika dalam kelas
Lebih baiknya jangan cuma duduk di di bangku saja, tetapi diharapkan untuk keliling mengawasi bagaimana perkembangan siswa. Jadi ketika kita keliling, kita bisa mengenali bagaimana kondisi siswa ketika pembelajaran, dan juga bisa mengenal siswa. Misalnya, siswa ini siapa namanya, di mana tinggalnya, dan bagaimana wajahnya. Jadi misalnya seorang guru cuma duduk di bangku, itu juga bisa menciptakan kelas yang menonton, sehingga murid-murid tidak mendengarkan penjelasannya. Ada juga misalnya murid-murid ribut di antara teman lain. Nah, kan misalnya seorang guru tadi mengawasi dengan keliling di kelas, di seluruh kelas. Jadi seorang murid itu tidak berani lagi untuk misalnya berbicara kepada temannya untuk makan atau minum dalam kelas, karena dia takut dengan guru yang selalu berkeliling. Yang keempat, mengorganisir kegiatan-kegiatan dilakukan murid-murid secara perorangan, kelompok kecil atau keseluruhan kelas. Maksudnya adalah seorang guru harus mengorganisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan murid secara perorangan, kelompok kecil atau keseluruhan kelas. Misalnya seperti mengadakan pembelajaran kelompok, mengadakan diskusi. Yang kelima, memberi penghargaan kepada murid yang kerjanya baik atau menegur murid yang berperilaku buruk. Nah, yang memberi penghargaan kepada murid yang kerjanya baik itu berkaitan dengan mata perkuliahan kita minggu lalu, yaitu tentang menciptakan keterampilan penguatan. Seperti yang kita ketahui, ada yang penguatan variabel dan non variabel. Seorang guru bisa memberi penghargaan kepada murid yang kerjanya baik, bisa melalui dengan isyarat, misalnya dengan jempol atau juga dengan tepuk tangan. Nah, ada juga dengan cara lisan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengucapkan kalimat-kalimat pujian, sehingga murid tadi termotivasi untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran. Dan seperti yang kita ketahui, ketika kita sekolah misalnya di SD, SMA, SMP, biasanya ketika kenaikan kelas itu diberi, misalnya juara 1 itu diberi hadiah. Nah, itu kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk memotivasi murid untuk lebih baik lagi ke depannya. Atau juga seorang guru menegur murid yang berperilaku buruk. Kenapa harus ditegur? Karena supaya murid tadi tidak melakukan lagi perbuatan itu. Misalnya kita biarkan dan tidak kita tegur, murid tadi akan menjadi-jadi sehingga akan menular kepada teman-temannya. Misalnya teman ini tidak bisa, tapi karena melihat temannya yang tadi yang kita biarkan, maka temannya tadi bisa melakukan juga apa yang dilakukan murid yang tadi. Yang ke-6, memastikan apakah bahan-bahan dan buku yang dipergunakan tersedia. Jadi seorang guru sebelum memulai pembelajaran, dia sudah harus memastikan buku-buku dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembelajaran. Misalnya kita mau belajar dengan metode visual, maka sudah bahan-bahan yang diperlukan dalam metode visual sudah disediakan. Misalnya seperti LCD. Jadi harus sudah disediakan ketika pembelajaran. Jangan sampai ketika pembelajaran baru sadar bahwa LCD belum ada. Nah, seperti juga ketika memakai papan tulis harus mempersiapkan namanya spidol dan serta penghapusnya. Yang ke-7, memilih strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, ini berkaitan dengan persiapan seorang guru sebelum masuk dalam kelas. Seorang guru harus memilih strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi ketika seorang guru mau mengadakan pembelajaran, dia harus dulu memilih bagaimana sih strategi pembelajaran yang efektif dan efisien bagi murid-murid dalam kelas ini. Kenapa? Karena jikalau strategi pembelajaran yang dibawakan oleh seorang guru tidak efektif dan efisien, maka akan
menimbulkan proses pembelajaran yang tidak optimal, dan murid-murid yang dari pembelajaran tidak akan paham maupun menerima dengan penjelasan yang disampaikan. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Aisyah akan menyambung presentasi dari teman saya. B. Mengadakan variasi. Keterampilan mengajar merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Salah satu keterampilan mengajar yaitu mengadakan variasi dalam pembelajaran. Apa sih variasi dalam pembelajaran itu? Nah, variasi dalam pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan agar mereka selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi. Bila seorang guru dapat menunjukkan perubahan dalam gaya mengajar, media yang digunakan berganti-ganti, dan ada perubahan dalam pola interaksi antar siswa dan guru, maka dalam kegiatan pembelajaran, guru tersebut sudah melaksanakan atau menerapkan variasi belajar. Nah, variasi mengajar guru termasuk faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Nah, guru yang tidak menerapkan variasi dalam mengajar seringkali membuat muridnya akan merasa bosan dan jenuh dalam mengikuti pelajaran tersebut. Kebosanan yang disebabkan karena penyajian kegiatan belajar yang begitu-begitu aja atau metode itu-itu aja akan mengakibatkan perhatian dan motivasi serta minat murid terhadap pelajaran tersebut menurun. Dan kebosanan tersebut juga bisa menyebabkan pelajaran yang diterangkan oleh guru tidak dapat diterima oleh peserta didik karena bosan mereka bisa saja tidak memperhatikan pelajaran lagi. Keterampilan variasi diantaranya ada variasi dalam gaya mengajar guru dan variasi penggunaan media atau bahan pelajaran. Variasi dalam gaya mengajar guru misalnya variasi suara, yaitu seperti tinggi rendahnya nada bicara kita ketika di dalam kelas. Kemudian variasi gerakan itu bisa berupa gerakan tubuh, mimik wajah, dan bisa juga perubahan posisi guru misalnya dari duduk jadi berdiri atau dari depan kelas berkeliling ke belakang atau ke tengah kelas dengan catatan jangan sampai kita mengganggu suasana pembelajaran. Nah, sedangkan variasi penggunaan media pembelajaran dalam sumber belajar misalnya seperti alat atau bahan yang dapat dilihat atau dapat didengar atau bisa juga dapat diraba. Atau kita bisa juga variasi belajar menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian prinsip-prinsip variasi mengajar menurut Uzair Usman adalah variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu pelajaran yang sudah direncanakan dengan baik, serta secara tegas dicantumkan dalam rencana pelajaran atau satuan pelajaran, yaitu prinsip ini lebih menekankan pada prinsip penggunaan variasi dalam aspek penggunaan bahan atau alat pengajaran. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, saya Siti Ainul-Nisa akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Membimbing diskusi kelompok. Diskusi merupakan metode yang langsung melibatkan siswa untuk aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Diskusi bisa berjalan dengan baik jika siswa yang mendiskusikan suatu materi itu benar-benar telah memahami, menguasai sebagian dari inti materi tersebut. Memimpin diskusi kelompok merupakan keterampilan guru dalam proses yang teratur melibatkan seluruh individu dalam suatu interaksi tetap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Adapun untuk membimbing diskusi kelompok agar berjalan dengan baik, kita bisa memperhatikan komponen-komponen keterampilan dalam berdiskusi sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian. Guru harus membantu kelompok untuk memusatkan perhatian agar sesuai dengan topik sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, mengingatkan kontribusi peserta didik. Diskusi tidak akan hidup apabila kontribusi pemikiran peserta didik rendah. Oleh karena itu, anggota kelompok harus didorong untuk berpartisipasi aktif. Ketiga, menganalisis pandangan peserta didik. Ketika diskusi sering ditemui perbedaan pendapat yang sangat tajam, guru dapat menanyakan sumber atau dasar yang kuat dari pendapat siswa saat proses diskusi dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, mendistribusi partisipasi peserta didik. Misalnya mendorong peserta didik yang pendiam untuk mengemukakan pendapat. Seperti misalnya, belajar
sebagai seorang guru bisa memberikan arahan lagi kepada yang lain untuk mengemukakan pendapat mereka tentang jawaban selain dari jawaban yang diberikan oleh pemateri. Baiklah, saya Mahmuda, saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. D. Menutup pelajaran. Menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari, serta mengakhiri kegiatan pembelajaran. Untuk kepentingan tersebut, guru dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai satu, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan ini bisa dari guru atau murid yang diperintah guru, atau guru dan murid bisa keduanya menarik kesimpulan dari pembelajaran hari itu. 2. Mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan keefektifan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Misalnya kita hari ini tadi membahas masalah puasa. Bisa kita sebagai guru bertanya kepada murid, apa sih pengertian puasa itu, atau apa yang Bu Hadbian pahami tentang puasa. 3. Menyampaikan bahan-bahan pendalaman yang harus dipelajari dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Baik,